Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yaum, hari Ahad 6 April 2025 bertepatan dengan hari ke-7 dari bulan Syawal. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dari kitab Riyadhus Shalihin, chapter yang ke-6 tentang bab ketakwaan kepada Allah. Maka telah kita berikan di pelajaran tadi pagi pendalilan dari ayat Al-Quran tentang ketakwaan. Dan sekarang sebelum kita masuk kepada hadis yang pertama, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa qala ta'ala aidan fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala aidan fi kitabihil karim, fattaqullaha mastata'tum. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال الله تعالى اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Bismillah. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida. Wa qala Allah ta'ala ya ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى ويرزقكم من حيث لا يحتسب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Pukul. Ada Maya. Hey. Bismillah. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ammal ahaditsu al-awwal fal awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laisa an hada nas'alu qala fa Yusuf nabiyullah ibni nabilah ibni Khalilillah. Qalu laisa an hada nas'alu qala fa'an ma'adinil arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu. Muttafaqun alaih.
So this is the first hadith talking about piety. Abu Hurairah radhiyallahu anhu reported, it was asked, and Abu Hurairah, it was asked, someone from the Sahabah asked to Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, man akramun nas? Qala atqahum. O Messenger of Allah, who is the most honorable amongst mankind? And Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, the most honorable of them is one who is the most pious of them. Hadal hadis, barakallahu fikum, kita terjemahkan ke Indonesia, bahwa seseorang dari Abi Hurairah meriwayatkan bahwa seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menanyakan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Qala atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah atqahum. Dia adalah orang yang paling bertakwa. The most pious of them. Faqalu laisa an hada nas'aluk. And the Sahabah they said, we are not asking about this. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, so fa Yusuf Nabiullah ibni Nabiillah ibni Khalilillah. So if not this, then the most honorable of men was Yusuf alaihi salam, the son of Allah Prophet and the son of the Khalilullah. The meaning is Ibrahim. So they said, laisa an hada nas'aluk. We are not asking you about this. Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, are you then asking me about the classes of the Arabs? The best of them, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, khiyarukum fil jahiliyah atau khiyaruhum fil jahiliyah idza faqahu. The best of them in the pre-Islamic period of ignorance are the best of them in Islam, provided they comprehend the religious knowledge. Maka pertanyaan di sini dari sahabat pertama, ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Dikatakan atqahum, merekalah orang-orang yang bertakwa. Maka di sini menjadi pendalilan di antara kita yang hadir di sini, misalnya 6 orang, 10 orang, 20 orang, 100 orang, siapa di antara kita yang paling bertakwa? Maka jawabnya atqahum, orang yang paling dekat di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Wa hadza kama qala ta'ala fil Qur'an, madza inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang bertakwa kepada orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Namun pertanyaan yang lain dikatakan, bukan itu yang kami inginkan. Lalu kalau bukan orang-orang yang bertakwa yang kalian inginkan, berarti yang paling mulia adalah Nabi Yusuf alaihi salam, yang merupakan keturunan dari Ibrahim alaihi salam. Maka dikatakan lagi, laisa an hada nas'aluk, bukan juga dari itu. Lalu apa kata Nabi?
apakah kamu ingin menanyakan dari kelompok orang-orang Arab yang ada? Maksudnya para sahabat menanyakan dari kelompok Arab yang ada dari kaum muslimin. Apakah itu? Jika itu yang diinginkan, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Maka maksudnya adalah sebaik-baik mereka di saat dulu mereka jahiliyah adalah sebaik-baiknya mereka yang telah masuk kepada Islam jika mereka mempelajari agama Islam. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Maknanya sebaik-baiknya dari kelompok Quraisy adalah yang dulu dia dalam keadaan melaksanakan kekufuran dan seterusnya, kemudian dia masuk Islam dan dia faqih dengan agamanya. Maka di sini menjadi poin pendalilan bahwa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Sebaik-baiknya orang-orang yang jahiliyah dulu, dari kesukuannya, dari kabilahnya yang besar, dari kecerdasannya, maka mereka adalah bisa jadi sebaik-baik dari kaum muslimin jika mereka belajar agama Islam. Maka dulu Umar radhiyallahu anhu posisinya sangat besar di kelompok kufar Quraisy, ditakuti dan mempunyai akhlak yang mulia. Maka semua itu sangat bermanfaat di saat dia masuk kepada Islam menjadi seorang muslim yang paling mulia jika dia mempunyai ilmu syar'i. Kembali kepada ilmu syar'i. Maka ilmu syar'i adalah penjeda di antara kita dengan orang-orang yang awam dan yang lainnya. Maka ini poin pendalilan di sini. Jika kalian ingin menanyakan orang-orang yang bertakwa dari kelompok Arab, maka bisa jadi orang-orang jahiliyah yang seperti Umar mulia dan Khalid ibnul Walid, yang mana dia ahli strategi perang dulu di zaman jahiliyah, maka bisa merengsek pasukan Nabi di perang Uhud dari kecerdasannya. Ini semua menjadi kebaikan baginya jika dia masuk Islam dan belajar agama Islam. Maka itu makna dari hadis ini. So the point from this hadith, when Nabi Muhammad SAW asking, Ya Rasulullah, man akraman nas, man akramun nas, O Messenger of Allah, who is the most honorable among mankind? And Nabi Muhammad SAW said, atqahum, the most honorable of them is one who is the most pious of them. So this, like Al-Quran said, Mada inna akramakum indallahi atqakum. Fahadal hadith barakallahu fikum al-hadith al-awwal an Abi Hurairah. And we're going to the second hadith. Wathani, and the second of hadith, an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu reported from the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, inna dunya hulwatun khadirah, the life of the world is sweet and green. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, and Allah makes you generation succeeding one another, so that He may try you in respect of your action. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, Allah makes you generations succeeding one another. Fayangdur kaifa ta'malun, so that He may try you in respect of your action. Fattaqud dunya wattaqun nisa,
So beware of the fitnati world and fitnati the woman. Fa inna awwala fitnah Bani Israel kanat fin nisa, because the first trial of Bani Israel was through woman. So from this hadith, barakallahu fikum, translate Indonesia, you need. Taib. Inna dunya hulwatun khadirah, bahwa sungguhnya dunia itu adalah sangat manis dan sangat hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sungguhnya Allah menjadikan dunia ini untuk kalian menikmati kenikmatan dunia seperti makan dan minum dan kebutuhan kepada perempuan dan yang lainnya. Maka Allah menjadikan kenikmatan ini semua untuk kaum muslimin, untuk manusia. Fayangdur kaifa ta'malun, maka lihat bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia. Maka bagaimana manusia hidup di muka bumi. Maka antum ketahui manusia hidup di muka bumi tujuannya untuk apa? Untuk hanya beribadah, melaksanakan tauhid. Seperti Allah berfirman di surat Al-A'raf, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bahwa di saat pertama kali Allah menciptakan mereka di alam ruh, maka disebutkan alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian yang satu? Dikatakan qalu bala syahidna, tentu hai Allah. Namun kenapa setelah lahir ke muka bumi ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Fir'aun, ada manusia-manusia yang kufur kepada Allah? Maka di sini menunjukkan bahwa asal dari permasalahan seluruh yang namanya makhluk itu diperintah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan juga Allah mengucapkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya, kepadaku. Maka fayangdur kaifa ta'malun, maka lihat bagaimana mereka melaksanakan dari permasalahan ketakwaan ini. Maka mereka disibukkan dengan dunia. Setelah mereka di dunia tidak sholat duhur, tidak sholat asar, tidak puasa Ramadan dan sebagainya. Maka apa tujuan mereka hidup di dunia? Hanya sekedar mengumpulkan harta, hanya sekedar mengumpulkan 100-200 uang. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini dia hijau, dan sungguhnya kehidupan dunia ini sweet, manis. Namun mereka melalaikan ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Fattaqud dunya wattaqun nisa. So this the point. Ini poin pendalilannya. Maka takutlah kamu dari fitnah dunia, dan takutlah kamu dari fitnah perempuan. Adapun fitnah dunia maka telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa fitnah dunia sangat besar. Allah yaqul fi kitabihil karim, sesuai qiraah siapa? Alhaikumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, la turawunnal jahim. Qiraah man? Al-Kisai. Maka disebutkan alhaikumut takatsur, kalian pasti akan berlomba-lomba, menunjukkan bahwa sifat manusia tamak, sifat manusia tidak qanaah kepada dunia, akan terus menumpuk hartanya dan meninggalkan ibadah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka dimatikan dan diusung, dibawa kepada kuburan, barulah mereka menyadari. Maka ini pendalilan dari Al-Quran.
Adapun pendalilan di dalam hadis Anas yang telah lampau, apa itu? Inabna Adam ida u'tiya wadin min dahabin fayatamanna lahu wadiyan akhar min dahab fala yasba'u hatta tamla'u fammahu biturab. Maka Bani Adam tidak pernah kenyang dari apa-apa yang Allah berikan dari dunia. Dimisalkan di hadis Anas yang muttafaqun alaih, Allah memberikan kepadanya ladang emas. Maka orang yang mempunyai ladang emas, kalau kita diberikan alhamdulillah ladang emas, kita akan terus belajar mengajar di shop pertama, tidak butuh lagi untuk bekerja keras, tidak butuh mencari uang dan seterusnya. Namun Bani Adam, dia akan mendapatkan satu hari 100.000, 500.000, 1 juta dan seterusnya. Maka dia akan terus mencari dan menghilangkan ibadah-ibadahnya untuk mencari dunia. Maka dia bukannya bersyukur mempunyai tambang emas, tetapi malah sibuk lalai kepada ibadah untuk mengumpulkan tambang emas yang kedua. Dan begitu seterusnya. Mempunyai tambang emas yang kedua, bukannya sibuk untuk beribadah, malah dia sibukkan untuk mengumpulkan harta-harta mendapatkan tambang emas yang ketiga. Maka kapan mereka akan kenyang kepada dunia yang hijau, ranau ini? Mereka akan kenyang di saat disumpal mulutnya dengan tanah, maksudnya telah meninggal. Idan hada huwa dalil fattaqud dunya wattaqun nisa. So beware of the fitnah to the world and fitnah those of women. Fa inna awali fitnah Bani Adam Bani Israel kanat fin nisa, and the first trial of Bani Israel was through woman. So woman is fitnah. Woman is fitnah. We are men love woman, but alhamdulillah we have something halal like nikah. So how many people in the world they don't have nikah but just free sex? Maka ini fitnah. Dan fitnah dulu Bani Adam, Bani Israel, mereka pada perempuan. Perempuan mereka tabarruj, keluar dengan memamerkan kecantikannya. Dan akhirnya terjadilah fitnah bagi Bani Israel dari perempuan-perempuan mereka. Maka mana poin pendalilan di dalam hadis? Inna dunya hulwatun khadirah. Disebutkan bahwa dunia, the life is the world, is sweet and green. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Allah give all dunya for you, but fayangdur kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka inilah dari hadis yang bisa kita berikan. Maka poin pendalilannya, in the first hadis, the point is, ya Rasulullah, man akramun nas qala atqahum. So, O Messenger of Allah, who is the most honorable among mankind? And Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the most honorable of them is one who is the most pious of them. Orang yang paling bertakwa itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan di dalam hadis yang kedua disebutkan bahwa dunia ini adalah fitnah yang besar, yang mana dia hijau ranau dan manis, membuat manusia lalai dari peribadatannya. Padahal Allah menjadikan dunia ini untuk mereka, tetapi mereka lalai dari peribadatan dikarenakan dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka kalau sebab itu bisa melalaikan, maka hati-hati, takutlah dari fitnah dunia
dan takut dari fitnah perempuan. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini, kita menghemat energi,